warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Nadira, saya dari kelas 1 MIC. Nomor induk mahasiswa saya 062345833115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman dan juga flowchart dari algoritma pada soal yang sudah saya tunjukkan sebelumnya tadi. Kita mulai dari perulangan for, kemudian akan kita lanjutkan ke perulangan while dan juga do while. Nah, pada perulangan yang pertama yaitu perulangan for, yang pastinya kita akan masukkan atau menyimpulkan iostream-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke masukkan using namespace std-nya. Kemudian kita buat header-nya yaitu inmin, ketikkan inmin. Kemudian kita masuk ke perulangan for-nya, di mana syaratnya itu kita masukkan variabel i sama dengan 100 dengan tipe data integer. Kemudian itu harus kurang dari sama dengan 100 dan juga i lebih dari minus 120, karena setiap perulangan itu akan dikurangi dengan angka 5. Jadi setiap angka yang akan muncul nantinya selanjutnya itu akan dikurangi 5. Nah, kemudian kita menggunakan perkondisian if, di mana pada perkondisian if ini variabel i terus lebih besar dari sama dengan minus 145, itu maka akan memunculkan atau menampilkan cout variabel i dan juga tanda koma. Namun jika tidak lebih besar atau sama dengan minus 145, maka cout yang akan ditampilkan itu hanya variabel i-nya saja. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan return all. Kemudian kita akan melihat apa hasil dari output pada program kita di perulangan for. Nah, pada program kali ini itu yang akan muncul mulai dari angka 100 dan 590. Jadi setiap perulangan dari angka-angka ini itu akan dikurangi dengan 5 sampai minus 145. Setelah selesai dari 145 itu maka otomatis program akan berhenti. Selanjutnya kita beralih ke perulangan while do. Nah, pada perulangan while do ini yang pertama itu kita inputkan iostream-nya terlebih dahulu menggunakan using namespace std. Kita buatkan header-nya yaitu inmin menggunakan kurung perawal, dan juga kita masukkan variabel i yaitu sama dengan 100 menggunakan tipe data integer. Kita masuk ke while-nya, mana syaratnya variabel i itu harus kurang dari sama dengan 100 dan juga i lebih besar dari minus 150. Kemudian kita menggunakan perkondisian if, di mana i itu lebih besar sama dengan minus 145, yang nantinya jika variabel i lebih besar atau sama dengan minus 145, yang akan tampil itu adalah variabel i dan juga tanda koma pada akhirnya. Namun jika tidak, itu yang akan muncul atau akan tampil hanya variabel i-nya saja. Nah, di bawah ini kita masukkan juga syaratnya, yaitu di mana setiap perulangan angkanya tadi akan dikurangi dengan minus 5. Jadi angka selanjutnya itu akan dikurangi dengan minus 5. Jangan lupa tutup dengan return 0, dan kemudian kita akan melihat hasil dari output. Nah, hasil outputnya ini dimulai dari angka 100 dikurangi 5 jadi 95, 90, 85 sampai dengan minus 145. Jadi sama seperti perulangan for tadi, itu akan setiap angka akan dikurangi dengan minus 5 dimulai dari angka 100 sampai dengan minus 145. Oke, kita lanjut ke perulangan yang terakhir yaitu do while, di mana yang pertama kita masukkan dulu input iostream-nya, kemudian kita masukkan using namespace std-nya, kemudian buat header inmin-nya, kemudian buat atau masukkan inisiasikan variabel i sama dengan 100 dengan tipe datanya integer. Kemudian pada do-nya juga kita masukkan if-nya atau condition-nya terlebih dahulu, mana jika i lebih besar sama dengan minus 145, yang akan
atau yang ditampilkan itu akan muncul variabel i dan juga tanda koma. Namun jika tidak lebih besar atau sama dengan minus 145, maka yang akan tampil hanya variabel i-nya saja. Kemudian lanjut kita buat syaratnya, yaitu dimana variabel i itu sama dengan i kurang 5. Jadi setiap angka yang muncul itu akan dikurangi dengan nah pada while-nya ini juga kita masukkan syaratnya, dimana pada soal itu kan harus mulai dari angka 100 dan juga harus lebih dari minus 110. Jadi pada while ini kita tuliskan yaitu variabel i kurang dari sama dengan 100 dan juga i lebih besar dari minus 110. Kemudian jangan lupa ditutup dengan return 0. Kita lihat hasil dari outputnya, maka yang muncul outputnya mulai dari angka 100 dikurangi 5 tadi jadi 95, dikurangi 5 dari 90, 85, 80 sampai dengan minus 105 seperti syarat pada program yang sudah kita buat tadi. Nah, dari ketiga ulangan tadi sudah saya tunjukkan beberapa perbedaannya, yaitu peletakan dari penulisan programnya pada foreign ini, kemudian while-nya seperti ini, dan yang terakhir ada dualnya juga seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke penjelasan flowchart. Ya, kita lanjut ke gambar flowchart dari soalnya tadi. Setelah saya sudah menjelaskan mengenai pemrogramannya tadi, kita lanjut ke flowchart. Pada flowchart ini juga terdapat 3 statement. Yang pertama ada for, kemudian ada while, dan juga ada while do atau do while. Yang pertama pada perulangan for ini yang pastinya itu akan dimulai dengan tombol start, kemudian lanjut ke simbol decision, dimana pada simbol ini kita memiliki pedata pada variabel i. Pada variabel ini kita menggunakan tipe data integer. Kemudian lanjut pada simbol proses. Pada simbol proses ini kita memasukkan variabel i itu sama dengan 100 karena terdapat pada soal itu kita memasukkan nilai i sama dengan 100. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu simbol decision lagi. Pada simbol decision ini kita masukkan syaratnya, yaitu dimana for i sama dengan 100 to i sama dengan minus 150. Kemudian setelah syaratnya tadi kita akan ke simbol selanjutnya, yaitu dimana kita menuliskan print i ditambah koma. Ini masuk pada simbol data. Selanjutnya pada simbol proses kita akan memasukkan syarat selanjutnya, yaitu i sama dengan i minus 5. Ini berarti bahwasanya setiap ulangan angka yang akan muncul kemudian itu akan dikurangi dengan 5. Maka jika hal ini terjadi, itu akan terus berulang sampai dengan syaratnya tadi telah memenuhi apa yang sudah kita tentukan. Nah, maka jika nantinya angkanya sudah pas dengan syarat yang setelah kita tentukan atau kita tuliskan, maka otomatis algoritma ini akan berakhir. Kita lanjut ke statement while atau perulangan while. Pada perulangan while ini yang pastinya kita mulai dengan simbol start, kemudian lanjut kita memilih tipe data pada i dengan menggunakan simbol decision, dimana i itu sama dengan menggunakan tipe data integer. Lanjut ke simbol proses, dimana kita masukkan variabel i sama dengan 100. Lanjut lagi ke simbol decision, kita akan memasukkan syarat dari perulangannya, yaitu i kurang dari sama dengan 100 dan juga i lebih besar sama dengan minus 10. Ini merupakan syarat dari algoritma yang akan kita cari.
Lanjut ke simbol data, di mana ini akan kita tampilkan nanti. Jadi yang akan ditampilkan itu print i ditambah simbol koma. Lanjut ke simbol proses, di mana di sini kita juga memasukkan syarat daripada algoritmanya, yaitu di mana i sama dengan i minus 5. Ini berarti bahwasanya yang akan muncul nanti angka-angka selanjutnya itu akan dikurangi dengan 5. Nah, jika ini yes, maka akan terus berulang sampai dengan batas angka yang sudah kita tentukan. Maka jika nantinya sudah memenuhi batas, maka itu akan otomatis algoritmanya akan berakhir di end gitu. Selanjutnya kita menuju ke yang terakhir. Pada statement while ini juga kita mulai dengan tombol start, kemudian kita lanjut ke simbol decision, kemudian kita masukkan tipe data i, yaitu menggunakan tipe data integer. Lanjut ke simbol proses, itu kita masukkan nilai i itu sama dengan 100. Lanjut ke simbol menggunakan simbol data, dimana ini akan yang ditampilkan nantinya, yaitu print i plus simbol koma. Lanjut ke simbol proses, dimana kita masukkan syaratnya, yaitu variabel i sama dengan i dikurangi 5. Ini berarti sama dengan statement-statement sebelumnya, dimana syaratnya adalah i setiap angka yang akan yang muncul selanjutnya itu akan dikurangi dengan 5. Lanjut ke simbol decision, dimana kita masukkan syarat dari si algoritma yang akan kita cari ini, yaitu i kurang dari sama dengan 100 dan juga i lebih besar dari minus 150. Jika ini yes atau memenuhi, maka akan terus melakukan perulangan sampai pada akhirnya itu akan stop di batas angka yang sudah kita tentukan nanti. Itu tentunya jika sudah memenuhi batas atau sampai dengan batas, kan otomatis algoritmanya akan stop di simbol N begitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas kami di mata kuliah logika dan pemrograman, yaitu akan yang sudah saya tunjukkan tadi, bagian pemrograman dan juga flowchart-nya. Saya harap dapat diterima dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.